Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita kembali berjumpa yang Masya Allah dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak kekurangan suatu apapun, maka patut kita syukuri. Terlebih iman dan Islam ini adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa, apalagi ditambah dengan nikmat hidayah untuk melaksanakan sunnah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjalankan Islam ini sesuai dengan syariatnya, sejalan dengan apa yang dicontohkan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, ya, contoh bagi kita semuanya, dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga untuk kepada seluruh para keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para orang-orang yang berjuang di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Amin. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan masih tentang bab zakat, ya. Dan kita masih berada pada muqaddimah, penjelasan secara umum. Wa qad sammahallahu bis-zakah, ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala namakan dengan zakat. Li'annaha tuzakki an-nafas wal mal. Yaitu yang arti kata zakah itu adalah zakka yuzakki, yang artinya mensucikan, membersihkan. Ya, apanya yang dibersihkan? Tuzakkin nafas. Yang dibersihkan itu adalah jiwa wal mal, dan harta. Ya, karena memang sifat atau zakat itu adalah untuk membersihkan. Ya, tentu dalam jiwa kita ada yang namanya kekotoran. Ini kita bersihkan. Ya, apa itu? Yang salah satunya pelit. Ya, karena memang bahwasanya innahu lihubbil khairi lasyadid. Artinya manusia itu pada aslinya pingin terus memegang hartanya. Ya, apa yang dia miliki pada aslinya manusia itu, jadi ya sudah digenggam. Ya, tidak ingin dilepas atau diberikan kepada orang lain begitu saja. Ini pada aslinya. Maka sifat seperti ini, ya, atau istilahnya dengan pelit, ini dibersihkan. Jadi zakat ini membimbing kita, ya, untuk melepaskan diri atau ya melepaskan sifat pelit dari dalam diri kita.
Kan zakat ini berbagi. Ya. Sehingga yang lawan kita adalah sebenarnya siapa? Diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Jiwa inilah yang kadang-kadang bahwasanya kadang-kadang kita punya duit, ya. Kita punya uang yang banyak tapi kita jarang, artinya malas mau mengeluarkan, enggak mau mengeluarkan. Kenapa? Karena jiwanya. Ya, ada yang jiwanya tinggi, ya, tetapi tidak memiliki apa-apa secara materi untuk diberikan kepada orang lain. Nah, maka jiwa inilah yang dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara berzakat. Kemudian membersihkan harta juga. Iya. Ya, jadi membersihkan harta. Jadi dalam harta-harta yang kita kumpulkan itu harus ada yang diberikan. Ya, harus ada yang dibagi kepada orang lain. Di sana ada haknya. Hakul lisailin, yaitu haknya orang-orang yang sail, ya, yang meminta, artinya haknya yang memang orang miskin, fakir dan sebagainya. Ya. Maka dari itu bahwasanya zakat itu membersihkan diri, membersihkan jiwa dan harta. Fahiya laisat gharamah. Jadi zakat ini bukanlah, ya, dikatakan sebagai denda. Beda. Ya. Zakat ini bukan denda. Kalau denda itu biasanya karena ada pelanggaran. Ini tidak ada pelanggaran. Ya. Kemudian apa? Wala dharibah. Ini bukan pajak. Ya. Jadi segala sesuatunya sedikit maupun banyak kena. Itu pajak kan ya. Jadi kalau pajak itu pokoknya asal milik, ya, punya sesuatu dan sebagainya, itu ada pajaknya. Atau bahkan membeli pun ada pajaknya. Barang yang kecil dan sebagainya. Ada apa? Pajaknya. Dan zakat ini bukan denda, bukan pula dia adalah yaitu pajak. Ya. Yang mana tangkusul mal wa tadurru sahibahu. Yang mana denda dan yang namanya pajak itu sebenarnya apa? Memberikan atau mengurangi harta dan memberikan bahaya bagi pemiliknya. Ya. Jadi denda semacam orang minjem uang gitu. Pinjam uang, ya. Jadi 3 bulan, ya, seharusnya bayar tempo 3 bulan, ternyata tidak bisa bayar. Akhirnya didenda. Ini kan sudah termasuk bagian dari riba. Maka dikatakan inilah justru yang seperti ini malah mengurangi harta. Watadurru sahibahu, dan pelakunya, ya, itu bisa mendapatkan bahaya, artinya bisa berdosa. Bal hiya 'alal aqs. Dan bahkan tadi kalau kita katakan dia, ya, jadi denda dan pajak tadi itu bisa memberikan dosa, kemudian mengurangi harta. Sedangkan zakat ini justru kebalikan dari keduanya. Apa? Tuzidul mal. Justru menambah. Orang yang mengeluarkan zakat justru hartanya bertambah, numuwan, malah berkembang, tumbuh. Min haitsu la yash'urun nas. Dari arah yang memang tidak disangka oleh manusia. Ya. Jadi Masya Allah. Ya. Jadi ada orang-orang yang ketika dia melakukan perdagangan, melakukan jual beli, dia banyak sedekahnya dan sebagainya, Masya Allah beda. Ya. Terasa beda yang didapatkan hartanya. Dan bahkan terasa kayak berkembang, justru bertambah. Jadi zakat yang dia keluarkan bukannya mengurangi harta, justru malah semakin hartanya semakin berkembang, semakin bertambah banyak dengan adanya zakat. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian At-Tirmidzi, ya. Bahkan, ya, bahwasanya
diriwayatkan pula oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana kosomalun min sodakoh. Ya, tidaklah harta itu berkurang dari sedekah. Sedekah yang dikeluarkan, infak yang dikeluarkan oleh kaum muslimin itu sama sekali tidak mengurangi hartanya. Ya, justru hartanya di dunia semakin bertambah. Allahu a'lam. Dan bahkan sesuatu atau harta yang dia zakatkan, harta yang dia sedekahkan ini menjadi pahala bagi dia, bekal bagi dia. Ya. Jadi kalau seandainya ada, ya, kalau dia mendapatkan gaji seandainya 1 juta, ya berapa yang dia niatkan untuk infak, segitulah yang akan menjadi abadi bagi dia. Ya, kenapa? Karena itulah yang akan menjadi bekal di akhirat nanti. Ya, berapa yang dia zakatkan itu yang akan menjadi harta yang kekal bagi dia. Sedangkan apa yang masuk ke dalam mulut, ya tentunya memang ini halal ya. Tetapi mohon maaf, ya ini ya yang dimakan, mohon maaf itu menjadi kotoran. Tapi harta yang disedekahkan itu menjadi pahala yang sangat besar. Allahu a'lam. Ya. Waz-zakatu fi syara', sehingga zakat dalam istilah itu adalah haqqun wajibun fi malin khasin, yaitu harta hak yang wajib, ya, hak yang wajib dilaksanakan fi malin khasin, dalam harta yang khusus, li ta'ifatin makhsusah, untuk kelompok yang khusus, fi waktin makhsus, dalam waktu yang khusus. Ya, hakun wajib, hak yang wajib dilaksanakan. Karena kan ada hak yang memang tidak wajib dilaksanakan. Ini dikatakan hak yang wajib. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, hakul muslim 'alal muslim sittun. Haknya seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah 6. Salah satunya disebutkan, jika engkau bertemu, idza laqitahu fasallim alaih, jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam. Mengucapkan salam di sini hukumnya sunnah. Jadi dikatakan haknya orang muslim, tapi tidak sampai batas wajib. Tapi kalau zakat itu hak yang wajib dilaksanakan. Fi malin khasin, pada harta yang khusus, li ta'ifatin makhsusah. Jadi dengan kelompok harta yang khusus, tidak semua harta. Ya. Fi waktin makhsusah, fi waktin makhsus, dalam waktu yang khusus. Ini semua dari syariat seperti itu. Jadi yang mengatur semua ini bukan manusia, tidak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Wa huwa tamamul haul, yaitu dengan sempurnanya setahun. Fil masyiyah, ya, dalam yaitu hewan ternak. Wan nuqud, begitu juga uang. Wa urudut tijarah, yaitu barang dagangan. Ya, ini sempurna harus. Artinya sempurna satu tahun. Ya, hewan, harta, uang dan emas dan semacamnya. Kemudian apa? Barang-barang dagangan. Wa inda ishtidadil habbi wa badus solah fi thimar. Kalau dia buah-buahan, itu dikeluarkan di saat apa? Ishtida, ada yang kalau dia biji-bijian, ada yang memang bijinya kalau sudah keras. Seperti jagung. Ya. Yang sudah keras itu baru mengeluarkan zakat. Kalau masih basah belum. Wa buduwus shalah fi thimar. Begitu juga dalam buah-buahan, ketika memang sudah buahnya sudah bisa dipanen, artinya buahnya sudah bisa dikonsumsi. Wa husulu ma tajibu fihi minal asal. Begitu juga nanti akan ada pelajaran, yaitu husulu ma tajibu fihi minal asal, yaitu ketika mendapatkan ternak madu,
ya, hasil dari madu. Wastikhraju ma tajibu fihi minal ma'adin. Begitu juga yaitu barang tambang, ya, yang wajib dizakatkan. Wa ghurubus syamsi lailatul 'idi fi zakatil fitri. Begitu juga dengan zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat, ya, malam hari raya Idul Fitri. Wa tajibuz zakah 'alal muslim idza tawaffarat fihi syuruti khamsah. Idza tawaffarat fihi syurutu khamsah. Bahwasanya wajib zakat bagi seorang muslim apabila sudah mencapai 5 syarat. Ya. Jadi siapa yang wajib zakat? Ada 5 syaratnya. Ya, berarti kalau tidak terpenuhi salah satunya, ya, maka dia tidak wajib zakat. Tapi kalau sudah syarat ini 5 ini ada, maka wajib melaksanakan zakat. Apa itu syaratnya? Yang pertama, al-hurriyah. Ya, merdeka. Ya, muslim tersebut orang yang merdeka. Fala tajibu ala mamlukin. Maka tidak wajib bagi hamba sahaya, bagi budak itu mengeluarkan zakat. Li'annahu la malalahu. Kenapa? Namanya budak tidak punya harta. Wa ma biyadihi milku li sayyidihi. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di tangannya itu milik tuannya. Ya, fatakunu zakatuhu 'ala sayyid. Sehingga zakatnya itu diwajibkan bagi tuannya. Ini yang pertama, syaratnya dia harus orang merdeka. Apalagi zaman kita, Masya Allah, tidak ada ya. Jadi tidak ada budak hari ini. Yang adanya, insya Allah semua adalah orang merdeka. Tidak ada budak. Jadi kena sudah kita. Yang kedua, asyartu tsani an yakuna sahibul mal musliman. Yang punya harta itu adalah orang Islam. Ya, berarti muslim. Yang punya harta adalah muslim. Ya, fala tajibu ala kafir. Maka tidak wajib bagi orang kafir. Ya, tidak ada kewajiban bayar zakat bagi orang kafir. Ya, bihaitsu la yutalibu bi adaiha. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak diperintahkan, ya, tidak diminta untuk melaksanakan zakat. Li'annaha qurbatun wa ta'ah. Kenapa? Karena zakat ini adalah ibadah untuk mendekatkan diri dan ketaatan. Wal kafir laisa min ahlil qurbah wa ta'ah. Sedangkan orang kafir itu bukan termasuk ahlil qurbah, yaitu orang yang sedang mendekat, atau bukan juga dalam ketaatan. Wali annaha tahtaju ila niyah, dan bahwasannya zakat ini membutuhkan niat. Wala tata'atta minal kafir, sehingga niat seperti ini, namanya niat kan harus lillah, hanya untuk Allah. Ya, berarti di sini tidak sah, ya, tidak ada kewajiban bagi orang kafir untuk melaksanakan yaitu zakat. Ya. Amma wujubu alaihi bimakna, ya, maka kewajiban mereka itu apa? Orang kafir ini apa? Annahu mukhatab biha wa yu'aqabu 'alaiha fil akhirah iqaban khassan fa mahallu khilafi bainal ahli ilmi wa fi hadis Mu'adz. Bahwasanya, ya, kalau kita lihat dari apa yang dimaksud beliau di sini, Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullah, apa yang ditulis di sini, bahwasanya jadi kewajiban orang kafir itu adalah Islam terlebih dahulu, bukan melaksanakan zakat. Sebagaimana Rasul SAW ketika mengutus utusan ke negeri Yaman, ya, bahwasanya mengutus Mu'adz radhiyallahu anhu. Mu'adz dikatakan kepada Rasul SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, nanti kalau kamu sampai ke Yaman sana, kamu akan negeri Son'a, ya, kamu akan bertemu dengan ahlu kitab.
maka ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, perintahkan untuk sholat. Kalau mereka sudah mau sholat, perintahkan mereka untuk zakat. Jadi yang pertama kali yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz yaitu agar diperintahkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang ketiga, imtilakun nisab. Ya, bahwasannya kepemilikan harta tersebut, hartanya itu sudah mencapai nisab. Ya, fala tajibu fi madunan nisab. Maka tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban ya zakat bagi yang memang hartanya belum mencapai nisab. Wa huwa qadrun ma'lum minal mal, yaitu kadar yang memang sudah dipahami. Ya, dalam harta kapan dia wajib zakat, ya'ti tafsiluhu. Insyaallah nanti akan dijelaskan berapa sih nisab harta itu, karena nanti akan berbeda-beda. Ada emas, ada perak, ada pertanian, kemudian nanti ada ya, hewan ternak. Ya, beda-beda ini. Tidak semuanya sama, tidak semua dijadikan satu dinilai angka dijadikan uang, tidak. Ya, tapi dilihat ya, benda apa ini ya yang mau dizakatkan, sehingga nisabnya akan berbeda-beda. Sawaun kana malikun nisab kabiron au saghiran. Baik yang punya harta ini, yang punya harta nisab ini adalah orang yang sudah dewasa maupun anak kecil. Apakah anak kecil bisa punya harta yang banyak? Bisa. Bisa saja. Siapa tahu dia punya ayah kaya raya, ayahnya meninggal. Ya, maka warisannya jatuh kepada anak-anaknya, terlebih dia anak laki. Bisa saja, apalagi yang ditinggal mungkin anak kecil, mungkin istilahnya bayi berumur 2 tahun, atau mungkin yang sudah berumur 3 tahun, anak SD. Ya, maka ketika dia memiliki harta sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib untuk dizakatkan. Siapa yang diperintahkan ini? Walinya yang melaksanakannya. Ya. Kemudian yang keempat, istiqrarul milkiyah, yaitu ketetapan kepemilikan. Ya, bi annahu la yata'allaqu biha haqqun ghairuh. Jadi dalam kepemilikan itu tidak ada istilahnya join, tidak ada kepemilikan orang lain juga. Jadi dia murni miliknya. Fala zakata fi mal lam tastaqirru milkiyatih. Lam tastaqirru milkiyatahu. Maka tidak ada zakat pada harta yang memang tidak tetap kepemilikannya. Kadainil kitabah, seperti apa? Hutang. Ya, seperti seorang hamba yang dia punya uang, tapi uangnya ini untuk digunakan melunaskan pembebasannya dia. Ya, li'anna mukatab yamliku ta'jizu nafsihi. Kenapa? Karena dia berada di bawah pengawasan sayyidnya, wa yamtani'u minal ada, sehingga dia tidak bisa melaksanakan. Ya. Jadi harta di sini adalah istiqrarul milkiyah, adalah memang miliknya sendiri, tidak ada orang lain di sana. Ya, jadi dia punya barang, tidak ada orang lain. Ini sahamnya dia, murni sahamnya dia. Tapi kalau sahamnya ternyata banyak, dia punya investasi, punya harta, join lah. Ternyata setelah dipisah mencapai nisab, ini keluar nanti. Ya, yang penting intinya adalah bagaimana kepemilikan penuh. Tidak ada pemilikan orang lain. Arsyaratul khamis, sedangkan syarat yang kelima, yang terakhir adalah madhal haul 'alal mal. Yaitu sudah mencapai 1 tahun. Li hadis Aisyah radhiyallahu anhu marfu'an, sebagaimana hadisnya Aisyah, la zakata fi malin hatta yahul 'alal haul. Ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya tidak ada zakat pada harta yang belum mencapai haul, belum mencapai 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi secara maknanya. Wa hadza fi ghairil kharij minal ardi. Ya, jadi 5 syarat tadi, yang pertama adalah yaitu merdeka, yang kedua adalah orang Islam, yang ketiga adalah
ya, mencapai nisab. Yang keempat adalah ketetapan pemilikan penuh. Kemudian yang kelima adalah sudah mencapai 1 tahun. Maka hadza fi ghairil kharij minal ardi. Zakat ini, 5 syarat ini bagi yang memang bukan termasuk pertanian. Ya, bukan termasuk pertanian. Ya, kal hubub wasimar. Seperti nanti zakat biji-bijian dan buah-buahan. Ya, tidak ada nisab. Ya. Fa ammal kharij minal ardi, ya. Ya, sedangkan fa ammal kharij minal ardi, adapun yang memang dikeluarkan dari bumi, fatajibu fihi zakah inda wujudihi. Maka wajib dia mengeluarkan zakat di saat keluar. Ya, fa la yu'tabaru fihi al-haul. Jadi tidak menggunakan setahun. Semacam pertanian yang sawah, dia punya panen padi, ya sudah, setiap panen mengeluarkan zakat. Yang penting sudah mencapai nisab. Ya. Wa inna ma yabqa tamamul haul mushtariton fin nuqud. Jadi yang mencapai haul itu adalah, yang mencapai 1 tahun itu adalah harta, kemudian apalagi wal masyiyah, hewan ternak, wa urudut tijarah, begitu juga barang-barang dagangan, rifqon bil malik. Ya, ini sebagai kasih sayang bagi si pemilik harta, liyatakamalal ulama fiha, supaya sempurna ya tentang perkembangan hartanya. Allahu a'lam. Baik, jika ada pertanyaan kita akan mulai dulu. Sampai berapa lama batas kita boleh menunda pembayaran zakat? Allahu a'lam. Ya, yang jelas kalau sudah mencapai haul dan nisab, sudah harus wajib bayar, segera dibayar. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda kalau sudah mencapai haul dan nisab. Jangan mengatakan, nanti saya bayarnya pas dekat lebaran aja, lagi 2 bulan. Ternyata hartanya habis. Bagaimana? Ini kan berarti dia hutang. Ya. Padahal orang yang meninggal, ya, sebelum dia meninggal sudah ada kewajiban zakat. Sebelum meninggal dia ada kewajiban zakat. Ya. Jadi seandainya hari Senin itu sudah mencapai, hartanya sudah mencapai 1 haul, kemudian sudah mencapai nisab. Hartanya anggap 1 triliun. Tiba-tiba hari Senin, kemudian dia tunda. Nanti ajalah. Lagi 2 minggu juga Ramadan, pas Ramadan aja biar berlipat pahalanya. Maka ketika dia meninggal, orang tersebut, seandainya hari Selasa dia meninggal, ya Senin sudah wajib zakat, maka harta yang dia tinggalkan itu wajib dizakati terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah ada kewajiban zakat. Ya, jadi dia hanya menunda begitu saja. Ini tidak boleh. Ya, ketika memang sudah datang kewajiban, ya sudah harus segera dilaksanakan. Kalau sengaja dia tinggalkan, maka dia berdosa. Bahkan ketika dia sudah meninggal pun diambil tetap hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi mengenai kapan berapa lama, Allahu a'lam. Ya, jadi tidak ada, artinya berusaha untuk segera melaksanakan, jangan ditunda secepatnya. Apakah anak yatim termasuk penerima zakat? Anak yatim apakah termasuk penerima zakat? Baik. Di dalam asnaf, di dalam 8 golongan yang menerima zakat tidak disebutkan anak yatim. Sekali lagi, di dalam 8 asnaf itu tidak disebutkan yang berhak menerima zakat adalah anak yatim plus saya tambahi janda. Ya, tidak ada. Terus selama ini kok yang dikasih ternyata ada anak yatim. Ada yang dikasih, ya jadi rata-rata kan selama ini kan yang dicari janda atau anak yatim. Sebenarnya bukan yang dicari yatimnya, bukan dicari jandanya. Tapi yang dicari adalah biasanya Allahu a'lam, biasanya fakir, biasanya miskin maksudnya.
Ya, anak yatim yang miskin, janda yang fakir atau miskin, sama saja. Ya, intinya adalah fakir dan miskin. Jadi yatim dan janda tidak termasuk. Kenapa? Karena ada anak yatim, Masya Allah, hartanya sangat melimpah sebagaimana saya tadi. Ya, jadi bapaknya meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan warisan, Masya Allah, jumlahnya bisa miliar-miliaran. Apakah ini dapat harta? Tidak. Ya, begitu juga ada yang ditinggal oleh suaminya, janda. Meninggal suaminya. Adakah, mohon maaf, janda yang kaya raya? Masya Allah banyak. Saya rasa ada saja. Ya, insya Allah akan banyak ada janda kaya raya. Terus, apakah mendapatkan harta dari zakat, bagian dari zakat? Tidak. Jadi yang menjadi patokan adalah fakir atau miskinnya atau golongan lainnya. Intinya bukan karena yatimnya, bukan karena jandanya. Tapi bisa saja karena dia miskin, bisa juga karena dia fakir. Atau mungkin janda dia punya hutang. Ya, bisa saja. Ya, jadi sekali lagi tidak ada ya dalam 8 asnaf itu yang menerima adalah harta, yang menerima adalah yatim dan janda. Tapi kita husnuzon, oh yatim di sana anaknya yang tidak punya, yang miskin. Oh janda itu ternyata orang yang tidak punya juga. Seperti itu ya. Jadi memang tidak ada bagian zakat bagi anak yatim ataupun janda. Allahu a'lam. Selanjutnya, apakah zakat itu juga harus diqodho seperti puasa jika terlupa atau baru tahu akan wajibnya zakat? Dan bagaimana cara menghitung zakat yang terlalaikan sebelumnya? Ya, sebagaimana yang tadi saya katakan. Ya. Jadi orang kaya yang tiba-tiba meninggal dan dia belum bayar zakat, wajib dia mengeluarkan zakat. Siapa yang melaksanakannya? Ahli warisnya. Keluarkan dulu hartanya. Jadi jangan langsung dibagi begitu saja. Ya, harus dikeluarkan. Terus bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya Allahu a'lam. Ya, berusaha untuk dikeluarkan dulu. Ya, seberapa mampu kita, saya kayak perasaan dulu pernah segini sekian. Ya, atau dikalkulasikan sekarang, ya artinya pokoknya bagaimana caranya supaya betul-betul terlindungi. Ya, mungkin dulu karena kita tidak paham, tapi sekarang kan kita sudah paham, berusaha untuk menjaga. Dan seandainya berapa kita ingat yang dulu belum pernah bayar zakatnya, berusaha untuk dibayarkan seberapa yang kita ingat. Dan insya Allah apa yang kita keluarkan untuk zakat, apa yang kita keluarkan untuk infak dan sedekahnya, insya Allah itu akan menjadi harta yang abadi bagi kita, menjadi pahala yang besar bagi kita, insya Allah. Allahu a'lam. Mengenai tentang bagaimana cara menghitung zakat yang terlalaikan, Allahu a'lam. Ya, kita juga tidak tahu seperti apa, berapa yang dilalaikan. Ya sudah, coba beringat-ingat berapa kira-kira. Ya, berapa kira-kira, Allahu a'lam. Kemudian, bismillah, mana lebih diutamakan, bayar utang atau bayar zakat? Ini Masya Allah cerdas ini. Baik. Zakat itu dibayar ya ketika diselesaikan dulu hutangnya. Nanti kalau dalam istilah perdagangan, ada namanya zakat dagang, zakat perdagangan, nanti akan ada istilah begini, ya, harta yang dia miliki dikurangi dengan hutangnya dia saat itu, yang jatuh tempo saat itu. Baru nanti dikali 2,5%. Ya, yang artinya nanti kalau ternyata barang dagangan yang dia miliki, kemudian hutang yang dia bayar saat itu juga, saat waktu jatuh haulnya pas 1 tahun, dan waktu itu ya harus bayar hutang juga, dikurangi, ternyata tidak mencapai nisab, ya tidak ada, berarti tidak ada wajib zakat. Intinya adalah yang utama terlebih dahulu diselesaikan hutangnya.
Setelah bayar hutang, ternyata uangnya atau harta, anggaplah seandainya nih, ya, seandainya dia punya harta, anggap 200 gram emas. Nah, ini kita pakai contoh gitu, 200 gram emas, dan dia punya hutang sekitar anggaplah 100 gram emas, ya, yang wajib dia bayar saat itu juga, harus ya jatuh tempo juga. Maka dia bayar hutang dulu, berarti sisa 100 gram. Maka 100 gram ini sudah lebih daripada nisab. Ya, sudah lebih daripada nisab. Maka dari 100 gram itulah baru dikalikan 2,5%. Berarti dia tetap wajib bayar zakat setelah dikurangi dari hutangnya. Yang kedua, gambaran kedua, dia punya harta tadi sama 200 gram. Ternyata hutangnya 150 gram. Ya, hutangnya 150 gram. Dia bayar saat itu 150 gram, sisanya 50 gram. Lantas, bayarkah dia zakat? Oh, ternyata itu di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat bagi dia. Dari sini Allahu a'lam. Allahu a'lam. Jadi Allahu a'lam memang diutamakan terlebih dahulu untuk bayar hutangnya. Kalau setelah bayar hutang dilihat ini masih mencapai nisab atau tidak. Ada yang memang melebihi batas nisab, ada yang di bawah nisab. Tinggal dikembalikan saja. Ya, dilihat dari sisa hartanya tersebut. Artinya bahwasanya yang dibayar terlebih dahulu adalah hutangnya, bukan zakat. Karena zakat itu dihitung dari harta yang sudah bersih, tidak ada tanggungan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, kalau zakat gini banyak nih pertanyaannya. Kalau ada masalah uang lain beda ya, masalah harta ini. Ada lagi pertanyaan. Jika ana sebagai istri membayar zakat mal, apakah harus izin kepada suami? Baik. Seorang istri ya membayar zakat mal, ya, apakah harus izin suami? Baik. Ini Masya Allah, ini pertanyaannya cerdas ya. Jadi yang dizakatkan itu siapa dulu? Hartanya siapa dulu? Kalau hartanya istri, memang hartanya istri, kan ada memang suami istri ya ketemunya nikah, sama-sama kaya raya, sama-sama punya pekerjaan yang bagus dan sebagainya. Allah murahkan rezekinya keduanya. Atau mungkin sang istri mendapatkan harta waris dari dari orang tuanya. Ya, kaya raya. Kalau harta itu memang milik istri, dia boleh keluarkan zakat mal, ya. Ya sudah dia keluarkan. Apakah harus izin? Tidak. Kenapa? Itu hartanya dia. Jadi urusannya dia sendiri. Ya, karena itu harta memang murni miliknya istri, bukan suami. Ya, makanya saya anjurkan, usahakan. Ini suami istri ya. Kalau punya harta, ya nanti kalau bisa atas namakan sesuai dengan kepemilikannya, jangan dirubah. Ya, seandainya seorang istri mendapatkan warisan dari bapaknya atau dari orang tuanya, hendaklah di atas namakan istrinya. Begitu juga suami, jangan dia ya. Jadi ya sudah atas nama suami sendiri. Jadi barang-barangnya semua atas nama masing-masing. Dengan tujuan apa? Seandainya la qadarallah, sekali lagi. Mudah-mudahan ya. Jadi la qadarallah, seandainya ada seorang suami istri ternyata cerai, biar bisa dipisahkan hartanya. Biar tidak bingung. Itu tujuannya. Ya. Jadi kita kembali ke zakat tadi, apakah dia wajib untuk ngomong dulu sama suaminya? Tentu ya tidak ada kewajiban dia ngomong sama suaminya.
mengenai masalah harta yang dia gunakan. Kenapa? Itu harta milik dia, bukan milik suaminya. Beda kalau milik suaminya, harta tersebut. Ya, harta tersebut milik suaminya. Maka kalau milik suaminya, ya sudah berarti enggak. Ya paling tidak memang harus izin. Siapa tahu nanti suaminya, jangan kita langsung keluarkan, ternyata suaminya punya hutang. Jadi suami tidak pernah cerita sama istri. Jadi memang harus tetap izin dari suaminya. Karena apa? Itu adalah harta suami. Yang mengeluarkan adalah suami, bukan istri. Ya, kalau memang itu hartanya suami. Allahu a'lam. Allahu a'lam bis-shawab. Kemudian lagi, apabila kita jual rumah, apakah ada zakatnya? Baik. Ada yang bilang memang istilahnya ini dikatakan kalau dapat harta seperti ini wajib dizakatkan, ya dibilang zakat perdagangan. Ya, apakah ada wajib atau istilah bisa dikatakan zakat profesi? Apakah ada? Ya, jadi Allahu a'lam. Kalau yang sebatas yang kita tahu tidak ada orang habis jualan langsung bayar zakat, tidak ada. Ya, tidak ada zakatnya. Allahu a'lam. Ya, kecuali kalau dia jualan kemudian hartanya disimpan sampai 1 tahun baru. Ya. Nanti akan ada, insya Allah kita akan belajar tentang zakat sewa menyewa, ya, atau zakat perdagangan itu seperti apa. Ya, Allahu a'lam. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.